Kalian buka Al-Quran, kita literasi dulu, yaitu membaca Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qur'an wal miskin wa ibnas sabili wa la tubazzir tabdzir. Innal mu'azzamul azim. Saya kirim di grup, kalian lihat, kalian pilih emoticon yang mewakili perasaan kalian hari ini. Sudah? Sudah. Oke, di sini kalian pilih emoticon apa? Senyum. Bintang. Kenapa? Alasannya kenapa sehingga pilih bintang? Karena seru. Alhamdulillah. Sini pilih emoticon apa? Senyum. Senyum. Kenapa pilih senyum? Bahagia. Bahagia. Iya. Kalau kelompok di sini pilih emoticon apa? Sedih. Kenapa bisa pilih sedih? Karena ada kakak teman yang sedang mengalami musibah kebakaran. Ada. Jadi ada korban. Iya, ada. Berapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi anak-anak, kalau kita mendengar ada musibah, baik itu kebakaran, banjir dan lain sebagainya, atau ada orang yang meninggal, kita sebagai umat Islam wajib mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkait pembelajaran kita hari ini, kita itu akan mempelajari tentang sikap hidup menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kesemua ini adalah perilaku tercela yang sebisa mungkin harus dihindari karena akan mendatangkan dampak-dampak negatif bagi kehidupan kalian di sehari-hari, ya. Apa yang kalian ketahui tentang berfoya-foya? Bukan. Kalau ria, contohnya ria. Ketika kasih masuk story di WA. Iya, kita ingin tahu semua orang bahwasanya kita beribadah. Terus sum'ah itu sama ya, kayak sombong juga. Ya. Kalau hasad, penyakit hati. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu perbedaan sikap hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, menjelaskan bahaya dari sikap hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta memberikan contoh-contoh cara menghindari perilaku tersebut, ya. Kalian perhatikan di atas, larangan untuk berfoya-foya itu terbagi dua, israf dan tafsir. Israf artinya berlebih-lebihan, sedangkan tafsir adalah perilaku mencampur. Ya. Kedua, contoh dari perilaku israf dan tafsir. Berlebih-lebihan dalam hal dan makan dan minum. Contohnya, kalau misalkan kita ke pesta, kita mengambil makanan itu semua makanan hidangan diambil semua 2 sendok 3 sendok. Padahal kita tidak sempat untuk atau tidak bisa menghabiskan. Maka dibuanglah, yang tidak dihabiskan itu terbuang sia-sia. Itu namanya menghambur-hamburkan dalam hal makanan dan minuman. Contoh kedua dalam hal penampilan. Kaki suci. Terkait materi di atas, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan. Apa saja contoh ria, Bu? Contoh ria. Contoh ria, saya tunjukkan gambar ya. Contohnya misalkan ada seseorang, kalian lagi sholat terus memfoto ya, memfoto diri kalian terus kalian mengatakan harus kita tahu semua orang ya. Kalian ingin orang lain mengetahui bahwasanya kita lagi berbuat baik atau lagi mengerjakan sholat. Contoh lainnya dari ria. Misalkan ya, kita di sini kalian rajin sekali beribadah kalau ada guru, rajin sekali beribadah kalau ada kepala sekolah atau ada guru di masjid. Itu contoh ria.
tadi? Nonton. Jadi kelompok 1 itu catat quote atau membuat quote tentang materi kita. Apalagi peraturan kemarin tadi edukasi memberikan komentar tentang poster. Kalau ini apa tugasnya? Menonton video dan mencatat makna yang dapat dipetik dari video. Silakan kerjakan. Ya, sebentar ada yang mempresentasikan. Nah, oke. Kalau di sini perhatikan gambar itu di atas baru catat makna yang terkandung di gambar tersebut ya. Diskusi. Kalau ini nonton video baru diskusikan makna yang kalian dapat petik dari video tersebut ya. Sebelum kalian mempresentasikan kelompok, ibu punya games. Silakan berdiri semua. Simpan pulpen di tengah-tengah meja. Begini. 1, 2, 3. Sakit. Sikut. Sekap. Sikut. Sakit. Sekap. Sikat. Presentasikan hasil diskusinya. Sudah. Kelompok berapa dulu yang naik? Oh, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kuis tentang pembelajaran mencerminkan perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Hidup yang sederhana mencerminkan hati yang bersyukur, menghindari sifat ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah kunci kedamaian batin. Fokus pada kemajuan diri, bukan pada pengakuan orang lain. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan komentar tentang gambar poster. Gambar ini mengajarkan untuk tidak bersikap konsumtif dan berlebihan dalam berbelanja. Gaya hidup berlebihan akan membuat kita lupa akan hal-hal yang lebih penting dan esensial. Gambar kedua, pesan moral dari gambar ini adalah menghindari perilaku foya-foya dan pamer kekayaan. Hidup sederhana dan tidak berlebihan lebih baik daripada memamerkan harta demi pengakuan orang lain. Demikian hasil presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Siapa yang mau pilih? Silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu makna dari video yang ditonton. Makna dari sikap hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad sangat berbahaya bagi kebahagiaan dan kedamaian batin. Foya-foya menunjukkan hidup boros tanpa memperhatikan kebutuhan yang sebenarnya. Ria adalah sikap pamer untuk mendapat pujian orang lain. Sum'ah mencari pengakuan dengan cara memperdengarkan amal perbuatan kepada orang lain. Takabur adalah sombong, merasa lebih tinggi dari yang orang lain. Hasad berarti iri terhadap keberhasilan orang lain. Semua sikap ini dapat merusak hubungan sosial dan mengganggu kesejahteraan mental.
Iya, silahkan jawab dampak buruknya sifat rakus atau serakah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu rakus atau serakah hanya membawa kesenangan sementara, tetapi dapat menyebabkan kesulitan di masa depan. Ya, jadi kelompok 3 katanya kalau orang rakus atau serakah itu merupakan kesenangan sementara saja ya, tidak bersifat kekal. Nah, apalagi dampaknya itu membuat di masa depan kita menjadi malas ya. Mengerti? Mengerti. Kita berikan aplaus kepada teman-teman kita. Jadi materi kita hari ini itu tentang apa yang kalian diskusikan di kelompok kalian itu tentang menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Itu adalah penting untuk menjaga kepribadian yang baik dan ketenangan batin serta hubungan sosial yang harmonis, hubungan kalian antar sesama teman di kelas ya. Kenapa? Karena foya-foya mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan bijaksana dalam mengelola harta. Jangan boros, jangan mubazir. Itu dari foya-foya. Sedangkan takabur atau sombong hanya akan menjauhkan kita dari rasa syukur dan rendah hati. Kalau orang bersikap sombong, kita tidak pernah merasa syukur atau cukup ya. Kita selalu merasa paling di atas dari semua orang ya. Sedangkan hasad atau iri hati akan merusak hati kita. Kalau kita selalu mempunyai sikap iri, akan merusak hati kita ya. Tidak akan merasa rendah hati ya. Itu serta semua sikap tersebut bertentangan dengan ajaran apa? Ajaran Islam, ajaran kebaikan dan kedamaian dalam hidup. Jadi perilaku tersebut harus dihindari. Ini ada gambar, kalian kerjakan ya. Nanti bagikan ke temannya. Masing-masing kalian kerjakan ya. Iya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih mempelajari materi yang sama dengan model pembelajaran yang berbeda ya, masih dengan menghindari sifat foya-foya, ria, sum'ah, apalagi takabur dan hasad. Iya. Jadi kalian sudah mengerti apa yang dikatakan dengan berfoya-foya? Sudah. Apa? Apa foya-foya? Kalau bagaimana kalau orang yang bersikap iri hati? Berarti dia hatinya tidak tenang. Kalau orang sombong berarti dia jauh dari sikap rendah hati, selalu merasa benar dari yang lainnya. Jadi perilaku tersebut harus dihindari supaya kita menjadi muslim yang sejati. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas memimpin doa. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah.